Misteri TPU Jeruk Purut. Penjaga tanpa kepala masih berkeliaran. Kisah nyata yang tidak pernah terungkap. Halo semua, selamat datang kembali di koridor sunyi, tempat di mana setiap langkah membawamu lebih dekat pada kegelapan, tempat di mana setiap bisikan bisa jadi bukan berasal dari manusia, dan tempat di mana kisah-kisah kelam akan menuntunmu pada sisi dunia yang tak semua orang berani melihatnya. Malam ini kita akan memasuki sebuah lokasi yang namanya sudah lama menjadi legenda urban paling menyeramkan di Jakarta. TPU Jeruk Purut. Banyak dari kalian mungkin sudah mengenal kisah pastornya yang tanpa kepala. Tetapi apa yang akan kalian dengar malam ini bukan sekadar kisah urban legend, bukan cerita yang berulang-ulang kalian dengar dari mulut ke mulut. Ini adalah rangkaian kejadian nyata yang disatukan dari berbagai pengalaman orang-orang yang pernah bersinggungan dengan TPU ini. Kisah tentang gangguan penampakan aroma-aroma aneh, waktu yang terdistorsi, hingga adanya entitas yang disebut sebagai penjaga gerbang tak terlihat, sosok yang konon bertugas memastikan bahwa siapapun yang masuk ke area TPU Jeruk Purut di waktu tertentu tidak akan pulang dengan mudah. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Raka, mahasiswa jurusan perfilman yang tengah melakukan riset untuk tugas dokumenternya. Ia mendapat ide untuk mengangkat tema urban legend Jakarta. Ia ingin mengambil gambar raw footage di malam hari, berharap mendapatkan ambience mencekam yang bisa membuat dokumenternya memenangkan penghargaan di kampus. Namun, seperti kata orang-orang tua di daerah itu, TPU Jeruk Purut bukan tempat yang bisa kamu masuki hanya untuk sekadar merekam suasana. Ada aturan tak tertulis. Ada waktu-waktu tertentu di mana makam tidak hanya berisi tulang belulang dan batu nisan. Ada jam-jam di mana makam menjadi gerbang, menjadi perbatasan antara dunia yang kita kenal dan dunia yang lebih gelap, lebih sunyi, lebih lapar. Dan Raka masuk pada waktu itu. Malam itu, langit tampak berat. Anginnya seperti membawa sesuatu yang asing, tidak sekadar dingin, tapi seperti beban. Jam menunjukkan jam 23:47 ketika Raka bersama dua temannya Randy dan Sita berdiri di luar gerbang TPU Jeruk Purut. Lampu-lampu kuning redup memantulkan bayangan pepohonan yang bergerak seperti tangan-tangan panjang yang mencoba meraih siapapun yang masuk. Raka memulai rekaman, menjelaskan sedikit sejarah TPU dan legenda pastor tanpa kepala dalam gaya dokumenter. Suaranya sempat bergetar ketika ia menyebutkan rumor bahwa entitas itu biasanya muncul hanya kepada mereka yang jumlahnya ganjil. Dan malam itu, mereka bertiga. Randy sempat bercanda, mengatakan bahwa mereka bisa membuat jumlahnya genap dengan menghitung kamera sebagai satu anggota. Mereka tertawa kecil, tetapi tawa itu tidak bertahan lama karena dari dalam TPU terdengar suara seperti tanah yang diinjak sangat keras, seolah ada seseorang yang berlari dengan langkah panjang dan berat. Namun anehnya, tidak ada siapapun yang tampak. Mereka memutuskan untuk tetap masuk. Dalam hati kecilnya, Raka mulai merasa tidak nyaman. Daun-daun kering yang mereka injak seperti mengeluarkan gema yang terlalu keras untuk langkah manusia. Seakan ada ruang kosong yang besar di bawah mereka. Semakin jauh mereka masuk, suasana berubah makin dingin. Aromanya seperti tanah basah yang tidak wajar. Seperti bercampur sesuatu yang membusuk, tetapi mencoba menyembunyikan dirinya di balik bau malam. Kamera Raka sempat mendadak blur beberapa kali, terutama ketika diarahkan ke area makam yang lebih tua. Pada salah satu momen, Sita berhenti di depan makam dengan nisan yang sudah retak separuhnya, mengatakan bahwa ia merasa ada seseorang yang memanggil namanya. Namun Randy dan Raka tidak mendengar apapun. Mereka hanya mendengar angin. Tetapi rekaman kamera menceritakan hal berbeda. Dalam rekaman itu, terdengar bisikan pelan. Suara laki-laki yang sangat rendah, seakan berasal dari dalam tanah itu sendiri, mengucapkan, "Dari dulu, kau akhirnya kembali." Suara itu tidak didengar oleh mereka saat itu juga. Hanya muncul dalam rekaman yang nanti akan membuat tubuh Raka
gemetar saat ia menontonnya ulang. Mereka terus berjalan sampai tiba di area yang disebut warga sebagai belokan sunyi. Sebuah sudut di mana banyak orang merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Dan di sanalah semuanya berubah. Tepat jam 0:13, mereka melihat sesuatu berdiri di ujung jalan setapak. Sosok tinggi kurus, memakai jubah pastor tua yang lusuh. Dan ya, tanpa kepala, tubuhnya berdiri tegak. Namun bagian lehernya kosong, seperti lubang hitam kecil yang menyerap cahaya. Randy mengira itu halusinasi. Atau mungkin seseorang yang melakukan prank, tetapi langkah sosok itu membuktikan sebaliknya. Ia berjalan, bukan, ia melayang. Tubuhnya bergerak tanpa suara, tanpa goyangan, seakan tidak terikat aturan gravitasi. Sita mulai menangis ketakutan, memegang lengan Raka, sambil berusaha mundur. Tetapi anehnya, kaki mereka terasa berat, seperti tanahnya menahan mereka. Pastornya semakin dekat. Dari leher kosong itu keluar suara napas berat, seperti sesuatu yang berusaha bernafas tanpa paru-paru. Raka mencoba mengangkat kamera, tetapi kameranya mati total. Randy mengeluarkan ponselnya. Namun ponselnya menunjukkan layar hijau dengan garis-garis aneh. Sita mencoba berbalik, tetapi ia berhenti mendadak. Ada sesuatu di belakang mereka. Di rekaman CCTV kompleks permakaman yang nanti diperlihatkan penjaga, ada sosok lain yang muncul di belakang mereka. Wanita berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah, tetapi dengan perut yang robek seperti habis digaruk sesuatu yang besar. Tangannya menunjuk ke arah mereka, lalu ke arah pastor, seolah mengatakan bahwa mereka sudah berada di tengga-tengga sesuatu yang jauh lebih besar dari keberanian mereka. Ketika mereka mencoba kabur, jalan setapak yang mereka lalui tampak berubah bentuk seperti labirin. Batu nisan yang tadi berada di sisi kiri, kini muncul di depan mereka. Pohon besar yang tadinya jauh, kini seakan bergeser, menghalangi jalan. Suara langkah berat mendekat. Pastor tanpa kepala semakin dekat. Dan pada saat itu, terdengar suara lain. Lebih keras, bukan dari dunia manusia. Semacam dentuman panjang, seperti pintu besi besar yang ditutup dari dalam tanah. Dan suara perempuan itu berbisik, kali ini terdengar jelas oleh ketiganya. Lari. Tanpa berpikir, mereka berlari. Tidak peduli kemana arah kaki membawa mereka. Tidak peduli jalan yang berubah. Mereka berlari sampai akhirnya melihat cahaya di kejauhan, cahaya gerbang. Namun, hanya 2 orang yang keluar. Raka dan Sita. Randy hilang. Semua orang mencarinya. Polisi, keluarga, penjaga TPU, bahkan paranormal. Namun, hasilnya nihil. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apakah Randy tersesat di bagian lain TPU atau tersesat di tempat lain. Yang ditemukan hanyalah kameranya. Di dalamnya, ada rekaman terakhir yang sulit dijelaskan secara logika. Gambar bergerak menunjukkan Randy berlari sendirian, memanggil nama teman-temannya. Lalu tiba-tiba, ia berhenti menatap sesuatu di depan kamera. Wajahnya berubah, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Lalu terdengar suara leher diseretkan layar hitam. Di menit terakhir rekaman itu, muncul satu kalimat dalam suara laki-laki rendah. Suara yang sama dari nisan retak tadi. 3 masuk, 2 kembali, 1 tinggal. Sampai hari ini, TPU Jeruk Purut tetap menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi orang-orang yang mencari cerita misteri. Tetapi jika kamu berniat datang ke sana pada malam hari, terutama dalam jumlah ganjil, ingatlah satu hal, kadang yang hilang bukan cuma keberanianmu, tetapi juga jalan pulangmu.